sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat. Daerah yang dikenal sebagai sentra penghasil dodol ini memiliki macam budaya dan ciri khas yang telah diakui baik secara nasional maupun internasional. Selain memiliki tradisi yang khas yaitu seperti adu domba Garut dan lain-lain, Garut juga memiliki sumber daya manusia yang cukup berbakat dalam bidang fashion, yaitu menjadi ahli potong rambut atau dalam bahasa kerennya biasa disebut dengan barber. Hal ini bukanlah hanya sekedar pengakuan, namun faktanya memang demikian. Mayoritas para barber di Indonesia memang berasal dari Garut. Bahkan di Kecamatan Banyuresmi terdapat sebuah sekolah cukur rambut yaitu Barber School milik Abah Atrok. Seingat Abah dari cerita orang tua itu yang membawa cukur ke daerah Banyuresmi ini gitu, kalau nggak salah Bapak Pak Haji Idi, orang Cikolek dulu namanya, jadi yang menyebar ke daerah Bantarjati. Jadi kalau orang mengatakan desa Banyuresmi, kecamatan Banyuresmi ya menjadi basis pertama menyebarnya seniman-seniman cukur atau kang cukur gitu. Kalau nggak salah ya nama pembawanya Pak Haji ini. Nah, dari situ mulai menyebar ke kampung-kampung yang lain. Kalau misalnya Pak Idin itu sendiri membawa kebudayaan cukur mencukur ke Garut itu tahu nggak Mas? Kira-kira tahun berapa? Ya kalau kita hitung zaman Jepang itu sekitar tahun 45 kan merdeka. Iya. Ya, sebelum kan dua Jepang itu 2 tahun ya, pas sekitar 42 43 ya. Perkiraan gitu. Perkiraan sudah tahun itu. Untuk detail tahu persis tahunnya ya lebih baiknya nanya ke yang paling sepuh di wilayah Banyuresmi ini, yaitu ke Pak Haji Pak Aman. Pak Aman dia salah satu maestro yang menularkan cara mencukur gitu, yang masih hidup. Ya, usianya sekarang udah sekitar hampir 100 tahunan. Untuk kesejarahan yang lebih detail gitu. Kalau Kang Idi sendiri itu bawanya idenya dari mana? Tahu nggak sejarahnya? Katanya dulu pernah menjadi di Jepang gitu. Ya. Orang-orang Jepang dulu kan sering watak gitu, sering melihat gitu ya. Jadi melihat keseharian, terus dia sejarah awalnya bagaimana detailnya itu belum paham benar gitu. Yang saya tahu Abah tuh didengar orang tua dari zaman Jepang. Banyuresmi memang menjadi pusat penyebaran para tukang cukur ke berbagai daerah. Dimulai pada tahun 90-an, ketika para pemuda yang tidak kunjung mendapatkan pekerjaan setelah lulus, mereka memutuskan untuk mempelajari teknik-teknik mencukur. Pada akhirnya, ini menjadi sebuah keahlian yang sampai saat ini diwariskan kepada penerus-penerus mereka. Bahkan di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, belum afdol rasanya jika belum dicukur oleh tukang cukur asli dari Garut. Perkembangan memang luar biasa. Perkembangan dari tahun ke tahun. Kalau dari dulu istilahnya cukur itu belum begitu menjadi pilihan. Dari mulai tahun 90 ke sini udah menjadi pilihan utama untuk anak-anak muda atau orang-orang yang tidak punya pekerjaan untuk memilih dunia cukur sebagai pilihan alternatif untuk bisa survival dalam kehidupannya. Apalagi sekarang
dengan banyaknya komunitas, semakin menyebarnya para seniman cukur di wilayah Garut ini, sehingga mampu dikenal di kota-kota besar, khususnya di Jabodetabek, Bandung. Jadi kalau nggak dicukur sama cukur Asgar itu kayaknya nggak memuaskan. Gitu. Karena ya anak-anak muda kan skillnya semakin bagus, terus banyak informasi dari internet, dari Google, dari macam-macam pelosok dunia tentang teknik-teknik cukur, tentang bagaimana perkembangan model, sehingga anak-anak yang sekarang ini lebih bercepat untuk menangkap ide-ide tentang teknik-teknik cukur ataupun model-model cukur yang kekinian. Datang ke sini yang ingin belajar cukur udah dari hampir ya 1/3 Indonesia udah datang ke sini gitu. Yang belum itu dari Papua yang belum datang. Yang siswa-siswa haba yang dari luar Pulau Jawa tuh dari Batam, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Palembang, Bangka Belitung, Kalimantan, NTT, Aceh juga ada gitu. Itu penyebaran ilmu yang dari Garut menjadikan seniman-seniman cukur yang dari provinsi lain belajar ke Garut, khususnya yang datang ke Barber School Abah Trom. Yang pertama dari ingin mempertahankan seni cukur al-khas Garut. Jadi saya terinspirasi dari nama dodol gitu kan. Dodol Betawi ada dodol tapi hanya musiman, kalau lebaran baru disebut kan dodol Betawi. Tapi kalau nyebut dodol Garut itu kan tiap hari ada di mana-mana, seluruh Indonesia menyebutnya kalau dodol Garut. Terus pempek gitu kan. Walaupun orang dagangnya orang nggak baju resmi, ya nggak berani pempek baju resmi, tapi menyebut pempek Palembang. Nah dari situ abang pun ingin menularkan ide penyebutan nama Garut itu menjadi ciri khas. Jadi supaya nama Garut itu tetap disebut, sehingga orang belajar cukur dari seluruh Indonesia itu menyebut nama Garut. Itu salah satu untuk mempertahankan budaya cukur khas Garut. Nah, itu didirikan tahun 2015. Yang kedua dari melihat banyaknya anak-anak muda yang luntang lantung nggak punya kerjaan gitu kan. Sebetulnya kalau yang saya tahu dunia kerja tuh bukan nggak sempit, nggak sesempit anggapan orang, karena tidak punya pekerjaan karena nggak punya skill aja gitu kan. Banyak orang kan mengandalkan jasa gitu kan. Akhirnya jurusan hukum jadi marketing gitu. Nggak nyambung rata-ratanya gitu kan. Karena jadi macam-macam instansi jarang yang jurusan sesuai dengan keinginannya gitu kan. Nah itu. Terus dari masyarakat yang banyak tersebar di Indonesia ini, kalau sudah punya skill ya pekerjaan apalagi nyukur gitu kan. Slogannya selama rambut masih numbuh, selama orang masih lahir gitu kan, butuh dengan cukuran. Makanya dari melihat peluang kerja di dunia cukur itu sangat terbuka, apalagi semakin kesini dunia cukur itu menjadi fashion kan, menjadi kebutuhan setelah pakaian, setelah sepatu gitu kan. Penampilan bagi sebagian orang merupakan hal yang utama, apalagi soal rambut. Dengan demikian, skill dan kemampuan para tukang cukur rambut sekarang ini bukan lagi hanya sekedar soal mencari nafkah, namun telah menjadi suatu keahlian yang sangat diperlukan oleh banyak orang.
Tukang cukur Asgar atau asli Garut telah menampakkan kemampuan mereka dalam hal cukur-mencukur. Dari rambut rakyat biasa hingga rambut para pejabat telah merasakan keahlian mencukur tukang cukur asli Garut ini. Salah saya satunya yaitu Pak SBY. Saya tahu dia dicukur sama Pak Agus Wahidin. Dia orang desa Situ Bageni ya. Sampai sekarang Sudah langganan dari Aster dulu sebelum jadi presiden. pas waktu tentara masih Ada Bagus. orang bagian di Orang aslinya orang Parung, kampung Parung. Tapi desanya desa Begenit. Yang kedua Pak Jokowi itu sama teman juga Herman, orang Mekarjati, kampung Mekarjati sama desa Begenit. Gitu. Yang ketiga Ma'ruf Amin, Pak Wapres, dia dicukurnya sama Pak Irawan Hidayah, itu ketua Asgar Seniman Pakasabut Asgar yang nyukurnya. Sampai Pak Menteri KUR, Pak Basuki Hadi Mulyono, PR ya Pak? PR, itu dia juga yang nyukurnya. Samping artis-artis yang ada di sini ada gitu kan, Imam Nahrawi juga ada. Imam Nahrawi gitu kan, Pak Sudirman Said itu yang Pak Irawan Hidayah itu yang nyukur Pak Irawan Pak Sudirman Said, dia emang kelasnya menteri-menteri sama orang-orang top gitu. Jadi stay-nya sekarang udah di Jakarta. Iya. Kalau rupanya di sini sekarang lagi di Jakarta. Ya artis-artis ya Abah juga dulu masih motor bangsa Eki Soekarno, Kang Pahuji gitu kan, bangsa Akri, di Kocepe. Oh Akri. Oh iya tahu Akri. Akri, naon kata grupnya bagian kan masih Harto dulu kan, terus di Koceper, menteri Abah pernah motong tuh. Di antaranya Pak Martira Kalagawa. Oh menteri luar negeri zaman SBY ya Pak? SBY. Terus Pak Makbul, Kapolri. Itu sekeluarga apa yang motong itu dulu masih di Bintaro. Kalau boleh tahu Pak, itu tuh emang maksudnya emang orang-orang khusus nyari khusus untuk orang Garut ataukah gimana Pak? Mengapa banyak orang Garut yang dapat jadi tukang cukur para pejabat? Ataukah emang prosesnya gitu? Ya prosesnya bisa disebut kebetulan, ya kebetulan, nggak kebetulan juga gimana ya rezekinya anak-anak dari Garut aja gitu. Yang jelas tukang cukur Garut sama lain Emang berbeda. punya link sendiri gitu. Orang-orang pejabat kan carinya ya pertama nyaman gitu kan, orangnya bisa diajak ngobrol gitu kan. Tadi itu yang supel, layanan attitude bagus gitu. Itu yang orang-orang bisa dijadikan untuk direferensikan untuk nyukur pejabat gitu. Kesananya orang bisa percaya gitu kan. Keamanan misalnya privat orang itu dari segi security-nya memang tidak ada masalah gitu. Itu kan dilihat dari attitude-nya. Branding tukang cukur Asgar memang telah dikenal di mana-mana. Soal kualitas tidak usah diragukan lagi. Bahkan mereka sudah diakui oleh para pejabat mulai dari menteri, bahkan seorang presiden pun memiliki tukang cukur pribadi yang berasal asli dari Garut.